Kalau gitu saya tinggal, Bapak Ibu silakan mulai ya. Iya Ibu. Ya, silakan. Ya. Silakan Ibu. Amin. Ibu. Iya Pak. Selamat sore Pak Rein. Iya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik Ibu, sehat-sehat. Oh iya Pak, saya juga sehat walafiat Pak. Keluarga pun mengalami hal yang sama Pak. Iya. Pak, di sini saya punya masalah Pak. Iya Ibu. Masalah saya yaitu setiap pembelajaran matematika di kelas 6 di sekolah dasar Pak, itu kelihatannya anak kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran Pak. Iya. Jadi bagaimana Pak saya mengatasi masalah ini Pak? Iya. Iya, Ibu, jadi kalau memang mungkin dalam Bapak proses... bisa membantu saya untuk Iya. Iya, baik Ibu, saya mungkin berupaya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah yang Ibu jumpai di dalam kelas ketika proses belajar mengajar mata pelajaran matematika. Jadi pertama, sebelum pembelajaran itu dimulai, bisa Ibu mengambil satu cara agar supaya membangkitkan semangat anak, dalam hal ini supaya mereka fokus dengan mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan, yaitu Ibu melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu bisa yang berhubungan dengan mata pelajaran Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian setelah ice breaking yang Ibu lakukan kepada mereka, selanjutnya bisa saja Ibu melakukan Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menarik, strategi pembelajaran yang benar atau model pembelajaran yang menarik kepada anak, karena mungkin dengan hal itu bisa saja membangkitkan semangat anak untuk mereka lebih fokus dengan materi yang akan Ibu sampaikan kepada mereka. Jadi iya Pak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Iya Pak, dari sini saya dapat mengidentifikasi Pak masalah yang setiap timbul dalam kegiatan pembelajaran saya itu Pak, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan itu siswa kurang bersemangat Pak dalam mengikuti khususnya mata pelajaran matematika Pak. Kemudian siswa juga tidak bertanya apabila ada pertanyaan atau soal yang kurang dipahami, mereka tidak mengajukan pertanyaan Pak. Lalu masalah yang satu lagi itu siswa acuh Pak dengan penjelasan yang guru berikan Pak pada yang lebih terkhususnya lagi pada jam pelajaran matematika Pak. Iya. Jadi itulah masalah-masalah yang saya temukan di dalam kegiatan pembelajaran saya Pak. Iya. Jadi yang tadi saya sampaikan buat Ibu tadi, pertama Ibu harus memahami situasi dan kondisi di dalam kelas. Karena ketika Ibu mau masuk mengajar di dalam kelas, pasti kondisi anak pada saat itu mungkin mereka belum siap untuk menerima pelajaran.
Dengan demikian, maka ibu harus melihat situasinya, kondisinya anak pada saat itu. Nah, oleh karena itu ini kan namanya ibu mengidentifikasi situasi dan kondisi. Sehingga dengan adanya ibu memahami situasi dan kondisi tadi, maka ibu bisa melakukan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik ketika ibu sudah menguasai situasi dan kondisi dalam kelas. Lalu yang Ya, berikut, Pak. ibu harus memiliki keyakinan karena ini kan ibu mengidentifikasi masalah anak, maka ibu harus punya keyakinan bahwa apa yang ibu lakukan ini betul-betul harus menyentuh hati dan perasaan anak, sehingga mereka benar-benar itu merasa lebih semangat dan mereka punya keinginan untuk mengikuti mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh ibu pada saat itu. Iya, Pak. Di sini, Pak, saya punya rencana, Pak, terkait dengan solusi yang Bapak berikan. Saya berencana kemungkinan besar, Pak, untuk menarik minat belajar siswa saya yang pada awalnya itu saya melakukan ice breaking, Pak, untuk menambah semangat belajar anak. Kemudian apalagi yang sudah Bapak katakan bahwa rencana saya yang kedua, saya akan melakukan saya juga bisa melakukan les tambahan, Pak, untuk lebih menambah ilmu bagi anak bisa memahami materi yang saya berikan, Pak. Iya. Kemudian bisa juga saya harus tetap menggunakan media ajar yang baik untuk lebih mempermudah anak memahami materi yang akan saya berikan. Yang lebih penting lagi, Pak, mungkin saya berkolaborasi dengan orang tua, Pak, untuk lebih memperhatikan anak dalam kegiatan belajarnya di rumah, Pak. Mungkin rencana-rencana saya seperti itu untuk lebih membuat anak itu bisa memahami dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Iya. Jadi ibu apa yang ibu sampaikan itu kan rencana aksi, sehingga saya ingin bertanya, dalam rencana aksi ini langkah-langkah konkret apa yang ibu ambil supaya tujuan pembelajaran ibu bisa tercapai untuk mata pelajaran matematika yang ibu sampaikan kepada anak. Jadi untuk rencana aksi tadi yang saya tanyakan, kira-kira menurut ibu langkah-langkah konkret apa yang akan ibu ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran ibu? Apapun bentuk rencananya, saya harus tetap punya rasa tanggung jawab, Pak, untuk bisa fokus lagi pada diri saya dan memperbaiki cara mengajar saya agar anak-anak itu lebih senang apa yang saya ajarkan, Pak. Dan saya berusaha menggunakan metode dan media yang menarik untuk menambah semangat belajar anak dan juga mempermudah anak dalam memahami materi, terutama untuk khususnya pada mata pelajaran matematika, Pak. Itu mungkin bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus saya lakukan agar anak itu bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatannya di dalam pembelajaran, Pak. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Selanjutnya Ibu, kalau memang itu langkah-langkah konkret yang sudah Ibu lakukan kepada anak, dan karena ini pembelajaran berpusat kepada anak, maka saya mau tanyakan
dalam strategi atau tindakan ibu dalam kelas, supaya bagaimana anak itu mereka selalu merasa termotivasi dan bersemangat untuk tetap mengikuti pelajaran ibu. Kira-kira ada strategi apa yang ibu kembangkan agar anak itu tetap mereka ingin untuk mengikuti semangat termotivasi untuk tetap semangat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ibu. Strategi Iya, apa? Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah bisa membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Ya. Jadi kira-kira strateginya seperti apa yang bisa ibu kembangkan dalam ketika dalam proses pembelajaran anak itu tetap bersemangat, tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Ya, ini Pak, strategi yang mungkin saya lakukan yaitu seperti apa yang sudah saya dapatkan dari Pak, bahwa saya harus melakukan ice breaking. Ya. Kemudian saya menggunakan metode dan media ajar yang menarik minat dan belajar anak. Strategi yang lain juga, saya harus selalu berkolaborasi dengan orang tua mengenai jam belajar anak di rumah. Mungkin itu strategi yang saya gunakan untuk lebih menambah minat belajar anak di kelas, Pak. Iya, baik. Jadi dengan demikian kita sebagai guru pasti punya strategi bagaimana supaya anak didik kita tetap semangat, tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Dan saya yakin bahwa ibu sudah melakukan hal itu, di mana ibu selalu tampil dengan media-media pembelajaran yang menarik. Kemudian ibu sudah bisa menjalankan strategi pembelajaran apabila ada siswa yang memang belum memahami materi, ada kegiatan les tambahan yang ibu tadi katakan bahwa ibu juga meluangkan waktu kepada anak untuk melakukan atau mengikuti les-les tambahan ketika ada materi yang mereka belum pahami. Dan itu mungkin juga termasuk strategi ibu, karena tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak itu betul-betul memahami apa yang kami sampaikan kepada mereka. Baik Ibu, selanjutnya mungkin saya ingin tanyakan, selain itu juga merupakan tindakan aksi ya Ibu, aksi daripada Ibu dalam kelas. Jadi Ya, ketika dalam kelas, bagaimana Ibu melaksanakan aksi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Ada mungkin semacam satu aksi apa yang Ibu lakukan kepada anak khusus untuk materi yang berhubungan dengan mata pelajaran Ibu? Ya Pak, terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan tadi Pak, untuk lebih menambah semangat belajar anak itu Pak, salah satunya Pak, karena saya menggali akibat dari ketidakpemahamannya anak itu, ternyata mereka juga kurang memahami perkalian Pak. Makanya aksi saya di kelas Pak, sebelum saya melakukan masuk dengan kegiatan pembelajaran saya Pak, saya menyuruh bergiliran Pak menghafal perkalian dulu Pak, walaupun tingkatannya 1 atau berapa sampai 10, tapi saya berusaha sebelum kegiatan pembelajaran masuk juga saya mengadakan ice breaking sekaligus
menyuruh anak untuk menghafal perkalian, Pak. Oke, baik. Jadi itu ada tindakan-tindakan lanjutan yang dilakukan oleh ibu dalam rangka untuk melihat sejauh mana kemampuan anak dalam misalnya menghafal perkalian, dan itu mungkin satu tindakan ibu untuk bagaimana anak supaya dia lebih serius untuk mengetahui perkalian yang ibu sampaikan tadi. Dan itu memang itu sah-sah saja tindakan yang dilakukan oleh ibu, karena itu merupakan tindakan aksi nyata kepada anak di kelas. Lalu, dan itu saya sepakat itu tindakan yang ibu lakukan itu hal yang saya sepakati. Lalu selanjutnya ibu, seandainya kalau kita ini guru, ketika ibu berjumpa dengan anak di dalam kelas, apalagi anak ibu mengajar mata pelajaran matematika, karena pemahaman anak untuk di matematika itu mata pelajaran yang mereka anggap sulit. Nah, dengan demikian, kalau ada anak yang punya pemahaman seperti itu, bahwa belajar matematika itu merasa sulit, sehingga ada soal-soal yang mereka anggap untuk mau diselesaikan juga bermasalah, atau mereka tidak mampu untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan ibu kepada mereka. Kira-kira ketika ada masalah begitu, tindak lanjut ibu seperti apa? Tindak lanjut saya terkait anak yang kurang memahami, mungkin setiap kegiatan pembelajarannya, Pak, saya melakukan tes awal, asesmen diagnostik, Pak, untuk saya bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar anak. Oh, mungkin lalu saya mengelompokkan, Pak, oh anak ini sudah bisa tentang perkalian, oh anak ini belum, jadi saya arahkan dengan cara-cara yang dan metode yang bagaimana. Saya pilah-pilahkan, Kak, berdasarkan gaya belajarnya, Pak. Mungkin dia di gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya visual, ada juga yang kinestetik, Pak. Jadi saya mengadakan asesmen awal dulu, Pak, untuk mengetahui minat dan kebutuhan belajar anak. Baik, ya. Jadi itu langkah-langkah awal yang ibu lakukan, yaitu melakukan asesmen diagnostik tadi. Itu merupakan langkah yang dilakukan ibu untuk mengetahui bahwa anak si A ini apakah dia punya kemampuan di visual atau di auditorium, ya, audio, atau yang lainnya di kinestetik. Nah, dengan demikian salah satu langkah yang ibu lakukan itu memang itu benar sekali, karena perlu ada asesmen diagnostik untuk mengetahui masing-masing anak. Jadi selain hal itu yang ibu lakukan, maka otomatis kita semua guru ini ketika melakukan proses pembelajaran itu pasti ada menemui kendala atau menemukan halangan, tantangan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian, salah satu tindak lanjut yang harus kita lakukan supaya anak itu atau kita juga mengetahui sejauh mana keberhasilan kita, maka harus yang kita lakukan itu kita melakukan evaluasi terhadap anak, apa yang telah kami sampaikan. Jadi evaluasi tadi kita bikin tes untuk mengukur sejauh mana keberhasilan anak, dan dengan demikian kita guru juga bisa mengetahui berapa persen keberhasilan materi yang telah kami sampaikan kepada mereka. Karena siswa berhasil berarti guru juga berhasil.
Jadi kalau siswa berhasil dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh ibu, maka dengan sendirinya ibu juga merasa berhasil. Jadi dengan demikian ibu, tindak lanjut yang tadi saya sampaikan yang perlu kita lakukan adalah dari semua kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran harus ada evaluasi. Baik evaluasi kepada siswa maupun evaluasi kepada kita sebagai guru. Iya, Pak. Jadi Iya, itu Pak. yang ya, silakan Ibu mungkin tambahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas solusi yang sudah Bapak berikan untuk Ya. membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak kepada Bapak. Iya Ibu. Jadi dengan demikian Ibu, apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita guru pasti menemui beberapa kendala, dan itu yang tadi Ibu sudah sampaikan, mulai dari langkah awal sampai dengan tindak lanjut itu kita evaluasi. Jadi saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan, karena kita semua guru punya strategi pembelajaran yang memang sudah selama ini kita lakukan, dan Ibu juga punya pengalaman dalam proses pembelajaran di kelas. Otomatis Ibu sudah memahami apa yang nantinya Ibu lakukan kepada anak ketika ada masalah, ketika ada kelemahan, dan pasti ada tindakan-tindakan yang Ibu lakukan demi keberhasilan anak-anak kita di sekolah. Baik Ibu, saya kira mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, dan terima kasih Ibu sudah bisa menjawabnya apa yang saya tanyakan, dan Ibu sudah punya kemampuan untuk menyampaikan beberapa hal tadi sesuai dengan pengalaman-pengalaman Ibu di sekolah, pun juga ketika Ibu berhadapan dengan siswa dalam kelas lewat proses pembelajaran tadi. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Aminah untuk kembali kita berpindah posisi. Ibu kepada saya, dan nanti saya akan menyampaikan masalah apa yang saya hadapi kepada Ibu. Kemudian saya akan minta solusi atau minta pendapat dari Ibu, atau ada pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan kepada saya. Baik Ibu, Ya, Pak, kita lanjut saja Pak. Jadi sekarang Ibu Aminah yang giliran jadi coach ya, Pak Reni Iya. jadi coach. Iya. Iya, silakan dilanjut. Iya, silakan Ibu Aminah. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Ibu. Kabar Pak Hans bagaimana Pak? Marahin Ibu. Ini kabar saya juga baik, tapi kelihatannya Pak Hans Pak Ren ada masalah ya Pak? Ya Ibu, mohon izin, memang tadi ada sedikit luka dari saya ketika saudara kandung saya punya anak meninggal, dan memang ada sedikit merasa kehilangan. Tapi puji Tuhan Ibu, apa yang dilakukan oleh apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadi kita keluarga pasrah dengan yang kita alami saat ini. Semoga Tuhan menerima anak Bapak di sisinya dengan berkah dan selamat Pak. Iya. Baik Ibu, saya punya masalah. Karena saya ini jenjang pendidikan SMA, saya di SMA 12 Maluku Tengah. Memang ada beberapa hal yang
saya menghadapi, di mana saya ini sebagai tugas tambahan saya adalah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Sehingga kalau urusan siswa ini pasti berarti berurusan dengan masalah siswa. Dan itu tugas saya untuk menangani masalah-masalah siswa. Jadi saya mau minta pendapat dari Ibu karena memang di tempat saya ini karakter anak itu berbeda-beda, sifat anak ini berbeda-beda. Terkadang saya mengalami hambatan, yaitu anak karena dikasih kebebasan menggunakan HP di sekolah, maka terkadang banyak laporan yang masuk dari guru mata pelajaran kepada saya. Anak kemudian mereka tidak fokus kepada pelajaran, tetapi mereka lalu bermain, dalam hal ini tidak konsentrasi untuk menerima pelajaran, tetapi mereka lebih fokus dengan HP yang mereka bawa dari rumah. Iya Pak, jadi tujuan Bapak mengutarakan permasalahan yang Bapak hadapi itu adalah tingkah anak Pak. Ya memang kalau kita lihat memang anak usia SMA itu kan beda dengan anak SD Pak. Jadi memang kalau kelakuan anak itu mungkin kita di sekolah untuk tingkat SMA mungkin punya guru BP-nya harus ada Pak. Jadi sesuai dengan masalah yang tadi Bapak hadapi itu masalah-masalah apa saja itu Pak? Coba Bapak utarakan kepada saya Pak. Iya, jadi salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, ketika anak mereka tahu bahwa itu kebebasan mereka untuk menggunakan alat komunikasi HP, dan kami dari Dewan Guru sudah menyampaikan bahwa HP itu dipakai pada saat tertentu saja. Jika ada tugas yang diberikan guru mata pelajaran, maka HP itu bisa dipakai. Tetapi kemudian mereka salah menggunakan HP. Artinya di jam pelajaran yang tertentu yang tidak perlu HP, mereka bawa HP. Selanjutnya Ibu, selain masalah HP, ada juga masalah siswa sering terlambat datang ke sekolah tepat waktu. Padahal kita sudah sampaikan bahwa bel itu jam 7 sudah bel, sehingga jam pelajaran itu sudah mulai paling terlambat jam 7.30 pelajaran sudah mulai. Iya Pak. Kira-kira Pak, dari permasalahan yang tadi Bapak sudah ajukan, kira-kira Bapak punya rencana apa? Bapak punya rencana apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pak? Iya. Jadi sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, saya selalu berkoordinasi dengan guru BP. Memang guru BP kita di sekolah itu terbatas, maka guru BP yang kita pakai itu juga bukan guru BP yang memang punya spesifik ilmu BP. Itu dari mata pelajaran lain yang dipakai untuk menjalankan tanggung jawab sebagai guru BP, dan itu terbatas juga. Oleh karena itu saya berencana pasti saya harus membuat surat panggilan kepada orang tua, atau saya selalu berkoordinasi dengan wali kelas untuk melakukan home visit atau kunjungan rumah. Selain bikin panggilan orang tua, jika orang tuanya tidak hadir, maka ada tindakan yang dilakukan, itu adalah kunjungan rumah. Seperti itu Ibu. Oh ya baik Pak, terima kasih juga Pak sudah
merencanakan tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Di antaranya itu Pak, tadi Pak mengadakan pendekatan dengan orang tua, kemudian membuat surat panggilan kepada orang tua untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi tentang hal ihwal anak di sekolah. Yang Bapak sudah lakukan juga merupakan tindakan yang baik Pak untuk Bapak kita sama-sama mengatasi masalah yang Bapak hadapi Pak. Yang berikutnya Pak, kira-kira bentuk tanggung jawab seperti apa Pak yang Bapak lakukan setelah Bapak merencanakan tindakan-tindakan yang sudah Bapak lakukan Pak? Ya, jadi bentuk tanggung jawab yang saya harus lakukan Ibu pertama, karena tanggung jawab saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, pun juga di bawah di staf saya itu ada 5 guru yang di bawah naungan saya sebagai staf wakasek kesiswaan. Itu tanggung jawab kita memang harus kita laksanakan, yaitu berupaya untuk mengatasi hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Karena tanggung jawab kita sebagai guru untuk tidak bisa membiarkan masalah anak itu berkelanjutan, atau kita membiarkan anak melakukan masalah itu. Sehingga kami sebagai guru, bukan hanya kepada saya sebagai wakasek kesiswaan atau dengan teman-teman saya sebagai staf kesiswaan, punya tanggung jawab sendiri. Ini juga harus tanggung jawabnya lintas guru bersama atau kita saling berkolaborasi, karena ada guru mata pelajaran yang lain, ada guru jaga, ada kepala sekolah. Jadi pasti kita punya rencana itu harus punya tanggung jawab bersama-sama untuk melihat bagaimana anak ini berhasil. Jadi tidak bisa kita membiarkan mereka melakukan tindakan yang salah. Kita tetap punya tanggung jawab bersama untuk melihat keberhasilan mereka. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Apapun bentuk tingkatannya, baik di SMP, SMA maupun SD Pak, kita sebagai guru itu harus punya rasa tanggung jawab Pak terhadap anak, untuk kita mengarahkan anak ke hal-hal yang tidak baik. Kita arahkan mereka untuk menemukan kebahagiaan dan keselamatannya Pak. Oh ya, mungkin itu solusi yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Demikian Pak. Ya Ibu, jadi mungkin saya tambahkan Ibu, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, bukan hanya ketika kita dibagi tugas sebagai staf yang ada, lalu mungkin ada punya pemahaman bahwa kesiswaan saja yang punya tanggung jawab, atau guru mata pelajaran saja yang punya tanggung jawab, atau guru jaga yang hanya punya tanggung jawab. Tetapi kalau bicara tanggung jawab ini pasti kita semua, termasuk saya sebagai wakasek kesiswaan dan juga sebagai guru mata pelajaran, pasti saya punya tanggung jawab ke depan demi keberhasilan anak, karena apa yang kita lakukan itu tentu untuk kebahagiaan anak. Itu yang saya tambahkan. Iya Pak, mungkin itu sesi kita dalam kegiatan hari ini, bahwa kita sama-sama sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi Pak. Sekian Pak, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Kita kembalikan kepada Ibu Fasil. Apa sudah bisa Ibu?
Izin Ibu Fasil. Iya, bagaimana? Sudah selesai? Iya Ibu, Selesai, Ibu. Sudah selesai Ibu. Oh iya, baik. Iya, saya matikan recordingnya ya. Iya Ibu.